Ini adalah part 5 dari pembahasan Mei 2023. Oke, langsung aja. Kita masuk ke nomor 20 dan 21, which is kita masuk ke 21 ya. Nah, karena di video sebelumnya udah kita bahas nomor 20 dan kita udah tahu nih berapa sih angka-angkanya, kita dengan mudah bisa menjawab nomor 21. Yang ditanyakan adalah selisih nilai biaya pajak antara ABC dan XYZ. Nah, selisihnya berapa? Ya tinggal kurangin aja gitu, yaitu 2100. Kemudian untuk nomor 22 dan 23. Nah, ini pas ketika saya melihat soalnya cukup tercengang karena panjang banget soalnya gitu. Tapi kita bisa meng-highlight beberapa informasi yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 22 dan 23. Intinya dari soal ini adalah sama seperti soal penjualan kembang api, penjualan kaos dan sebagainya yang biasa kita temukan. Tapi di sini mengkondisikan momentum yang ada pada saat periode ujian ini, di mana adanya momentum Piala Dunia yang tadinya akan diselenggarakan di Indonesia tiba-tiba dibatalkan pada saat 1 bulan ya kalau nggak salah, atau 2 bulan gitu sebelum penggelaran dimulai. Nah, dan pada saat setelah cancelan itu, di kedepannya si stadion ini mengharapkan nantinya bakal break even point, di mana ada titik impas. Jadi mereka tidak mengharapkan laba, tapi at least balik modal aja lah dulu kayak gitu. Nah, jadi beberapa informasi yang diketahui adalah seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja gitu yang kita biasa temukan di beberapa periode yang lalu gitu. Cuma nantinya bakal ada kondisi baru, yaitu break even pada bulan setelahnya. Nah, kemudian ditanya nomor 22 itu adalah X ke Y, yang mana itu adalah dari bulan biasanya ke bulan yang akan diadakan Piala Dunia, yaitu bulan Mei. Nah, kemudian di sini kita bisa mengignore kondisi di bulan Juni terlebih dahulu karena fokus kita ada di bulan normal dan bulan Mei. Nah, seperti biasa kita akan mencari unit price dan fixed cost di bulan Mei terlebih dahulu karena informasi yang lengkap ada di bulan Mei. Nah, dengan menggunakan rumus unit contribution margin, kita bisa mengetahui unit cost, di mana unit cost ini nantinya akan kita gunakan untuk mencari berapa sih fixed cost-nya di bulan Mei. Nah, untuk angka-angka ini kayak total revenue, total variable cost itu dapat dicari dengan angka atau rumusan yang ada di tinta merah. Nah, kemudian berapa sih fixed cost-nya gitu. Nah, karena kita udah tahu net gain-nya berapa, kemudian total contribution margin-nya berapa, berarti kita langsung bisa menemukan si fixed cost-nya berapa kayak gitu. Nah, sebagai informasi, karena si bulan Mei itu adalah 2 kali lipat fixed cost dibandingkan si normal, maka di sini adalah 2 kali lipat, berarti 10 juta tuh. Nah, kemudian teman-teman udah bisa ngeliat nih hasilnya 300% dari mana gitu ya, 50.000 dari mana. Nah, sebenarnya cara yang sama dengan mencari fixed cost sebelumnya gitu, walaupun si unit cost-nya belum ketemu. Nah, cara mencari unit cost-nya itu sama persis gitu, kita mengandalkan si net gain yang ada kayak gitu. Jadi ketemu 50.000, jadi peningkatannya ada 300%. Nah, kemudian sekarang ditanya berapa sih selisih antara tiket X yang mana bulan biasa dan Z. Nah, Z ini adalah kondisi break even-nya. Oke, break even itu apa sih rumusnya? Nah, break even itu rumusnya adalah biaya tetap fixed cost dibagi dengan unit price dikurangi dengan unit variable cost. Nah, kemudian sebagai catatan, proyeksi penjualan tiket di bulan Juni itu 80% dari rata-rata penjualan tiket bulan saat ini. Kemudian, setengah di antara staf dapat diterminasi di bulan Mei dan setengahnya lagi di bulan Juni. Nah, berarti kita tahu proyeksi unit dijual itu 80% kali 300 berarti 240. Kemudian fixed cost-nya berapa nih? Nah, kan tadinya tuh 10 juta. Tapi ingat bahwa ada tambahan biaya yang dari karyawan tambahan. Berarti biaya tetap bulan Juni itu adalah 15 juta. Kemudian kita mencari unit cost pada saat break even. Nah, caranya itu tinggal memasukkan angka-angka yang ada dengan mencari unit price-nya berapa, yaitu 67.500. Sehingga selisihnya adalah
17.500. Oke, jadi jawabannya yang C. Kemudian untuk nomor 24 diketahui beberapa item, dan ini sebenarnya soalnya juga sempat muncul di beberapa kali periode. Nah, untuk poin 1, apabila tidak ada extraordinary loss, maka net earning per share atau EPS adalah 7,15 setelah pembulatan. Nah, rumus EPS itu adalah net income kurang preferred stock bagi number of common share outstanding. Nah, untuk mencari net income-nya kita menggunakan rumus ROE karena di sini belum ada net income-nya. Nah, kemudian karena di sini jika tidak ada extraordinary loss, maka net income-nya kita tidak kurangi dengan extraordinary loss-nya. Kemudian jika semisalnya perusahaan membayar preferred stock sebesar 3.450, maka EPS-nya adalah 6. Nah, kita tahu bahwa di sini ada extraordinary loss-nya 150, maka kita kurangi terlebih dahulu untuk mencari net income after extraordinary loss-nya. Berarti 21.450. Kemudian karena kita membayar preferred stock-nya, maka dikurangi lagi tuh dengan pembayaran preferred-nya. Maka kemudian dibagi dengan 3.000 sehingga hasil EPS-nya adalah 6. Kemudian jika misalnya perusahaan membayar preferred stock sebesar Y, maka untuk menjaga nilai EPS agar tidak berubah, perusahaan perlu mengurangi biaya operasional sebesar Y juga. Nah, semisalnya nih kita mau membayar sebesar angka yang sebelumnya yaitu 3.450. Nah, kira-kira berapa sih yang harus dikeluarkan bebannya? Nah, karena kalau misalnya nggak ada itu sebesar 7,15, maka jika ada pembayaran kita tambah dulu di belakang rumusnya karena kita kan berbicara tentang mengurangi biayanya. Nah, maka dengan menggunakan fungsi solve biar cepat kita menemukan X adalah sebesar si pembayaran preferred stock itu. Kemudian poin 4. Nah, kalau ternyata ada salah pencatatan nih di number of common share outstanding, seharusnya 3.300. Nah, maka setelah dikoreksi nilai EPS akan menjadi lebih rendah sebesar 0,65 dibandingkan sebelum dikoreksi. Nah, kita setelah dikoreksi itu adalah 6,5, sedangkan sebelum itu adalah 7,15. Kita hitung selisihnya berapa? Selisihnya adalah 0,65. Oke, kita lanjut di nomor terakhir di part ini yaitu 25. Nah, ini dari laporan neraca yang ada kita disuruh mencari berapa sih penjumlahan nilai debt ratio dan quick ratio. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi debt ratio adalah current asset bagi current liability dan quick ratio adalah current asset kurang inventory bagi current liability. Nah, karena angka-angkanya udah komplit, kita tinggal masukin aja angka-angka berdasarkan rumus yang ada. Oke, karena kita disuruh nambah hasil debt ratio dan quick ratio, jadi ini harusnya itu adalah harusnya dijumlah ya, harusnya itu adalah 1,27. Ini salah di perhitungannya, 1,27 ditambah 0,8. Oke, itu harusnya hasilnya 2,07. 2,07 itu adalah yang E ya, jawabannya harusnya gitu. Oke, untuk di part 5 ini udah selesai, dan di part 3 dan di part ini terdapat kesalahan karena lagi-lagi buru-buru banget nih untuk ngerjain PPT-nya, karena sebenarnya harusnya minggu lalu diupload, harusnya Sabtu kemarin sih, lebihnya tepatnya Sabtu kemarin, cuman karena Sabtu kemarin lagi gak enak badan jadi akhirnya ditunda dan akhirnya today di uploadnya. Jadi jika ada salah-salah teman-teman di nomor-nomor lainnya bisa langsung koreksi banget, email boleh banget di email atau DM Instagram, aku available di Instagram dan juga email seperti itu. Jadi semangat teman-teman.